Mansur Angklung, luar biasa menambah semarak awal perjumpaan kita siang hari ini. Bapak dan Ibu, izinkan saya mengundang Anda untuk menempati kursi yang telah tersedia. Silahkan duduk dan sebelum acara dimulai, karena keselamatan selalu menjadi prioritas kita bersama, marilah sejenak kita menyaksikan video safety briefing persembahan Hotel The Trans Resort Bali. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Saya belum dengar semangatnya. Selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dulu, untuk mengurus dokumen melanjutkan studi ke negara lain, untuk mengurus pernikahan campur antar warga negara yang berbeda, dan untuk berbisnis ke luar negeri, konon proses birokrasi yang harus ditempuh relatif panjang dan lama. Namun hari ini kabar gembira untuk kita semua, dengan inovasi dan komitmen tinggi yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga warga dunia. Segala proses yang tadinya panjang, lama dan ribet ini dipangkas. Mohon kita berikan aplaus, saya ucapkan selamat datang di Ballroom Hotel The Trans Resort Bali. Tentunya dalam acara talk show dengan tema Layanan Aposti sebagai Penyederhanaan Birokrasi. Ini merupakan pre-launching event karena pada siang hari ini secara resmi layanan Aposti akan diresmikan, secara resmi diluncurkan. Dan untuk itu di kesempatan yang istimewa ini izinkan saya menyapa seluruh tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual, yang punya dukungan sangat tinggi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan segala perbaikan dan kemajuan untuk layanan publik. Dan hari ini tentu dalam sesi talk show saya tidak mungkin sendiri karena sudah hadir izin menyebut beliau berdua sebagai garda terdepan dalam layanan Aposti dari Ditjen AHU. Yang pertama, profil beliau ini sangat menarik, narasumber pertama kita. Lulusan sarjana hukum di Universitas Brawijaya tahun 1993. Kemudian tahun 99 beliau meraih gelar MPP, Master of Public Policy di National University of Singapore. Kenapa saya sebut beliau menarik? Karena sebelumnya beliau itu hobinya jalan-jalan. Jalan-jalan ke Vienna, ke The Hague, ke Seoul, sekaligus bertugas di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di sana. Lalu kemudian beliau ditarik kembali ke tanah air untuk menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan dengan kontribusi yang luar biasa, beliau kemudian mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya mohon aplaus untuk narasumber pertama kita, Bapak Tudiono, SH, MPP. Selamat siang, selamat bergabung Pak Direktur, Pak Tudiono. Saya mohon izin mengundang satu narasumber lagi, diperkenankan? Siap. Kalau sudah ada yang gagah berarti harus ada yang menawan. Yang satu ini boleh dibilang lahir besar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau kelahiran Panutan, Lampung Selatan. Sejak awal memulai karir menjabat sebagai pegawai tahun 98 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Baru kemudian dalam perjalanan karir beliau sempat memegang amanah sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2018-2019 dan bergeser di tahun 2019-2021 menjabat sebagai Kadif Yankumham di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Gak tanggung-tanggung prestasi beliau, langsung ditarik ke kementerian, dan sejak 2021 sampai dengan hari ini, sarjana hukum yang meraih gelar hukumnya di tahun 93 dan magister ilmu hukum di tahun 2002, salah satu Sri Kandi di Kementerian Hukum dan HAM, saat ini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Langsung saja saya undang Ibu Sri Yuliani SH MH. Selamat datang, selamat bergabung Ibu. Kami persilahkan. Izin waktu saya sangat terbatas, hanya 50 menit. Karena ini adalah agenda pre-launching sebelum agenda utama kita hari ini. Sebelumnya saya ingin dengar suara Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu izin mencoba mic terlebih dahulu. Sekaligus saya ingin menyapa apa kabarnya hari ini. Pak Tudiono, apabila nyaman monggo dilepas, kita sudah jaga jarak. Ibu, apabila lebih nyaman tanpa masker juga sangat boleh sekali, Ibu Sri Yuliani. Baik, Bapak dan juga Ibu, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Tudiono, apa kabar Pak Tudiono? Alhamdulillah baik. Sip. Pak, Bu, wah ini pertama saya pengen dengar dulu. Saya ucapkan selamat karena hari ini bakal segera di launching layanan yang sudah diproses sedemikian lama begitu ya. Sebagai bentuk partisipasi aktif menjadi bagian dari konvensi Aposti. 122 negara itu angka yang luar biasa. Artinya akan ada banyak kemudahan dengan hadirnya sertifikat Aposti di Indonesia untuk masyarakat Indonesia yang keluar negeri maupun masyarakat luar yang datang ke Indonesia. Hari ini kami ingin dengar dulu cerita di balik layanan ini. Baru nanti kita akan bicara teknologi yang menyertai. Maka mengawali Pak Tudiono, mohon berbagi kabar 15 menit mudah-mudahan cukup karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan Pak Tudiono. Terima kasih. Semangat dan sukses Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang ditunggu masyarakat nih, luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Pak Tudiono, terima kasih informasinya. Sangat jernih sekali, berarti sekarang kita tinggal bicara teknis. Sebelum nanti mungkin di antara Bapak dan Ibu yang hadir atau juga bergabung secara virtual ingin menyampaikan pertanyaan ya. Saya ke Ibu Sri Yuliani, Direktur Teknologi Informasi di JenAhu. Ibu, ini kan kayak dapat tantangan, waktunya relatif singkat loh. Jadi aksesi Indonesia 5 Oktober 2021, awal Juni sudah mulai harus beroperasi, sudah mulai melayani. Ini kawan-kawan di TI nih yang benar-benar kerja keras. Boleh cerita Ibu, bagaimana secara mekanisme layanan ini diberikan untuk masyarakat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon aplaus untuk Direktur Teknologi Informasi, Ibu Sri Yuliani. Sangat mudah, sesuai dengan apa yang menjadi spirit kita ya. Satu pintu, satu langkah untuk seluruh dunia, dan Aposti ini pasti cepat, sesuai dengan value yang ingin diusung oleh AHU, pasti cepat. Bapak Ibu, sebelum saya mengundang Anda apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber, izinkan saya untuk menghadirkan satu video, karena tadi sudah dijelaskan ya step by stepnya oleh Bu Sri. Nah kini akan ada satu video infografis terkait layanan Aposti ini. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama terlebih dahulu. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Wow, sudah jelas dari apa yang disampaikan oleh Pak Tudiono dan juga Bu Sri, dan juga melalui video ini. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, kita punya waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu. Silahkan, yang hadir di sini boleh angkat tangan, nanti panitia akan bantu menyampaikan mikrofon. Atau yang bergabung secara online, ada? Senang sekali. Bapak izin mohon bantuan kawan-kawan, satu mikrofon ada di depan. Baik, silahkan Bapak. Berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi, Santi, Santi Om. Asisten Deputi Hukum Internasional Kemenko Polhukam, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama apresiasi, dan yang kedua pertanyaan. Karena kan secara administratif semua prosesnya online.
Namun tadi ada di bagian akhir video disebut bahwa untuk pencetakan sertifikat aposti atau pengambilan sertifikat harus langsung ke kantor Kemenkumham. Pasti ada alasan kenapa demikian. Dan melanjutkan pertanyaan dari beliau tadi, apakah memungkinkan untuk ada kantor layanan di daerah-daerah supaya mendekatkan layanan ini kepada masyarakat? Silahkan direspon Bu Sri terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Pak Tudiono menambahkan atau mau beranjak 2 pertanyaan lain menanti? Silahkan Pak untuk melengkapi, boleh sekali. Menambahkan sedikit. Boleh sekali. Visi ke depan, Bapak sudah membaca arahnya. Mudah-mudahan segera Pak, setelah sistem ini berjalan dengan baik dan akan terus dievaluasi oleh Dijen AHU, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak sudah bergabung, meluangkan waktu hari ini. 2 pertanyaan melalui Zoom, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan pertama. Bapak Ibu, saya sudah legalisasi dokumen melalui Kementerian Luar Negeri pada sebelum tanggal 4. Namun saya belum ke konsuler Singapura untuk melanjutkan proses legalisasi. Apakah pertanyaannya, saya perlu mengajukan aposti atau melanjutkan legalisasi di konsuler Singapura? Bisa langsung direspon Pak Tudiono. Jadi sudah diproses sebelum tanggal 4 tapi belum ke konsuler Singapura, bagaimana baiknya? Artinya perlu ada komunikasi ya dengan konselor negara tujuan, apakah memang perlu diproses ulang melalui aposti yang sudah terbit per 4 Juni atau cukup dilanjutkan, perlu ada komunikasi. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah melalui Zoom atau mungkin yang bergabung secara virtual, live streaming on YouTube dan juga live Instagram. Nah ini pertanyaan berikutnya. Bapak dan Ibu, saya bingung ketika mengisi kolom alamat pada permohonan. Apakah alamat ini harus sesuai KTP atau sesuai tempat domisili saya saat ini? Khawatir nanti ditolak kalau saya salah isi. Silahkan Ibu. Baik, alamat yang ada yang akan sangat jelas sekali, alamat sesuai EKTP. Mudah-mudahan bisa langsung lanjut ya input data. Karena bicara tentang input data, Bu Sri, ada pertanyaan berikutnya ini. Saya kebingungan mengisi formulir aposti di rumah. Apakah saya diperkenankan datang ke kantor AHU untuk minta tolong dipandu saat proses pengisian? Apakah ada jam tertentu untuk minta bantuan panduan pengisian? Ini menarik, kita ingin mendekatkan kepada masyarakat, tapi masyarakat tetap ingin sowan ke kantor. Silakan Ibu. Izin salah satu, terima kasih. Terima kasih Bu Sri, sangat jelas. Untuk Bapak atau Ibu yang menyampaikan pertanyaan ini, memang apabila memungkinkan, tadi kita sudah ada video infografis ya, nanti tentu bisa dipantau atau diakses melalui Ditjen AHU YouTube channel, betul ya Ibu ya? Coba disimak dulu, apabila memang ada pertanyaan, nanti akan dibuatkan memang grup khusus untuk yang mengalami kendala sehingga bisa terjawab di situ. Jangan khawatir. Atau mungkin lewat DM ke kanal Instagram atau bagaimana Ibu apabila ada kesulitan dalam pengisian. Ya. Izin mungkin nanti ditambahkan Pak Direktur ORPHI sebut. Sip. Harus coba dulu. Pak Tudiono, silahkan. Iya, terima kasih. Ya, selesai dan didampingi, akhirnya keluar juga. Ada juga yang memposting ke saya ini foto apa itu berhasil ya, sertifikatnya udah keluar, rilis terbit, yes gitu ya, semudah itu. Baik, sekali lagi ya, nanti kawan-kawan panitia boleh cantumkan baik melalui Instagram, YouTube channel, Zoom yang hari ini bergabung, helpdesk atau kontak yang nanti bisa dihubungi untuk menindaklanjuti apabila ada pertanyaan terkait aposti. +62 812 1550 5037. Kita ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini menarik sekali loh, antusiasme masyarakat Indonesia. Sisa waktu 5 menit Bapak dan Ibu, izin. Ada pertanyaan menarik Bapak dan Ibu Direktur. Bagaimana cara meyakinkan instansi di luar negeri bahwa sertifikat aposti yang diterbitkan ini asli? Bagaimana cara kami untuk memastikan keaslian sertifikat atau menyampaikan kepada pihak di sana bahwa ini otentik, asli? Ya, memang di sini memang harus dipahami connected. Terima kasih. Sudah tersambung secara internasional, aman ya. Oke, pertanyaan lain ini bergabung melalui YouTube channel. Jadi untuk layanan aposti yang baru ini tidak perlu lagi ke Kemenlu lalu ke kedutaan lagi? Atau tetap harus datang ke kedutaan? Silahkan dijawab Pak Direktur. Ya, kalau yang memang disebut layanan aposti, memang tadi
a single step, only a single step, yaitu pergi ke competent authority di Kemkumham. Dan itu begitu semuanya terisi dan sesuai, 3 hari akan keluar. Oke, ini kelebihannya. Betul-betul menyederhanakan dan memangkas proses yang sebelumnya cukup panjang. Masih pertanyaan berikutnya, aposti ijazah S2 dari universitas swasta, apakah masih perlu proses legalisasi dari Kemenristek Dikti? Ini untuk maksudnya tujuan ke luar negeri atau bagaimana ini? Tujuan melanjutkan pendidikan S3 kah? Mungkin boleh dilengkapi dulu ya pertanyaannya. Atau mungkin Pak Tudiono dan Bu Sri membaca arah pertanyaan ini. Aposti ijazah S2 dari universitas swasta, apa masih perlu proses legalisasi dari Kemenristek Dikti? Selama tidak ada keperluan pengurusan dokumen antar negara? Arahnya ke sana ya Ibu ya, silakan Ibu. Izin, kami menambahkan dari sisi keaslian tadi ya. Dari sertifikat sesuai produk yang disampaikan Direktorat Teknis kepada kami, jadi sertifikat aposti. Terima kasih. Terjawab ya. Ini pertanyaan berikutnya, panitia saya mohon dibantu ingatkan kalau sudah pertanyaan terakhir ya. Oke, ini terakhir? Oke, bagaimana aposti bagi dokumen publik elektronik yang tanda tangannya elektronik? Ya. Bu Sri, Pak Tudiono? Kalau di Sangat jelas sekali. Bonus dari panitia, tambahan waktu untuk pertanyaan betul-betul paling akhir pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi launching ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah sempat disebut biaya PNBP aposti ini baru bergabung, tidak apa-apa, nanti akan dijawab. Yang pertama terkait biaya, yang kedua pencetakan sertifikat aposti yang sudah cetak, apakah boleh dan bisa dikirim ke alamat pemohon tanpa perlu datang langsung? Terkait biaya Bu Sri, monggo. Untuk biaya PNBP itu Pak Dir ya, terima kasih. Ini closing statement karena kan sesi talk show ini sudah harus segera berakhir, kita akan segera lanjut untuk launching. Bapak dan Ibu, harapan dengan hadirnya layanan aposti untuk masyarakat diawali dari Bapak Direktur OPHI terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih. Karena tujuan Kemenkumham untuk memudahkan, mudah-mudahan tercapai. Bu Sri, Ibu Direktur TI. Baik. Terima kasih juga, kita berikan aplaus untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih banyak, antusiasme yang luar biasa, banyak sekali tanggapan positif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang selama masa transisi ini akan terus menjadi perhatian dan catatan penting bagi kawan-kawan OPHI maupun TI dari Dijen AHU. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan untuk mendampingi dan mengawal terus prosesnya ya, supaya kita bisa maju bersama. Dan akhirnya Ibu Bapak izin mungkin berfoto bersama dulu sejenak, berdiri supaya bisa kita menyapa secara khusus tamu-tamu yang hadir hari ini. Kita berfoto dulu sejenak. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu Direktur, sukses selalu, terima kasih banyak atas inovasi ini, terima kasih atas komitmennya untuk kemajuan bangsa. Dan sesuai komitmen dari kami, penyederhanaan birokrasi ini untuk dokumen antar negara tidak hanya diberikan ya secara cuma-cuma bagi masyarakat, karena dalam prosesnya IT ini akan terus berkembang dan berproses, sehingga itulah kenapa per hari ini nanti malam nanti akan resmi biaya PNBP-nya itu senilai hanya Rp150.000 saja. Kalau dibandingkan dengan cara konvensional di mana Bapak dan Ibu harus wirawiri berkunjung ke kementerian lembaga terkait, termasuk juga ketika tiba di negara tujuan harus menuju ke kedutaan, prosesnya sangat panjang sekali. Tapi sekarang hanya dengan Rp150.000 Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali kemudahan. Jadi mohon untuk kita bersama dukung program pemerintah lewat hadirnya layanan aposti ini. Satu pintu, satu langkah untuk seluruh dunia, aposti pasti cepat. Saya Rizky Adi Putri mengaturkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam sesi talk show. Ingat, kita masih di acara pre-launching dan setelah ini kita akan bersama di acara launching, akan hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
untuk secara resmi meluncurkan layanan Aposti pada hari ini di Provinsi Bali. Untuk itu Bapak Ibu mohon untuk tetap bersama dengan kami dan kawan-kawan dari Hotel The Trans Resort akan menghadirkan coffee break di meja Bapak dan Ibu. Sembari menunggu acara launching dimulai, Real Entertainment kembali hadir menghibur kita. Selamat sore, sampai jumpa sesaat lagi. Terima kasih. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia hadir memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin undangan, sebagai sambutan selamat datang dari kami, terinspirasi dari kekayaan alam dan budaya Indonesia, sebuah karya tari yang mengusung 3 unsur, tradisi, kreasi, dan modern, menjadi simbol inovasi tanpa kehilangan identitas yang senantiasa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Inilah Nyatu Rasa oleh Maring Sejiwo dan Mansur Angklung, koreografer Sela Aprilina. Nyatu rasa menyatukan rasa. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Profesor Yasona H. Lauli PhD. Yang kami hormati, Gubernur Bali pada kesempatan ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Bapak Cahyo R. Muzar, SH LLM. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Pangdam 9 Udayana atau yang mewakili, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri, Bupati Badung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Lembaga yang hadir, Forkopimda Bali, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir, baik secara langsung maupun virtual pada sore hari ini. Hari ini, Selasa 14 Juni 2022, kami ucapkan selamat datang di Ballroom Hotel Trans Resort Bali dalam acara peluncuran layanan Aposti, 1 pintu, 1 langkah untuk seluruh dunia. Aposti pasti cepat. Boleh saya mohon tepuk tangan dari seluruh yang hadir. Terima kasih. Dan sebelum kami bagikan cerita di balik acara peluncuran layanan Aposti hari ini, sebagai bentuk syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, memulai acara, sejenak mari kita berdoa. Untuk memimpin pembacaan doa, Bapak Dewa Gede Segara Agung disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, layanan Aposti yang akan diluncurkan pada hari ini merupakan implementasi dari Aksesi Indonesia atas Konvensi Aposti. Sebuah konvensi yang mengatur tentang penghapusan panjangnya proses legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, yang selanjutnya digantikan oleh penerbitan sertifikat Aposti Tunggal oleh otoritas kompeten.
untuk mengetahui seperti apa aplikasi layanan ini dan bagaimana tanggapan masyarakat dengan hadirnya layanan Aposti. Mari kita saksikan bersama melalui tayangan berikut ini. Boleh saya mohon tepuk tangan Bapak dan Ibu? Nama boleh tertulis apostille, namun dalam bahasa Prancis pengucapan yang tepat adalah aposti. Boleh berkenan berlatih bersama saya? Aposti. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan laporan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Bapak Cahyo R. Muzar SH LLM. Disilakan. Jalur panjang yang ditempuh untuk Indonesia mengaksesi Konvensi Aposti sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal dokumen publik antar negara. Dan pada kesempatan sore yang istimewa hari ini, kita akan bersama-sama dengarkan sambutan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekaligus meluncurkan secara resmi layanan Aposti. Kepada yang terhormat Profesor Yasona Halauli PhD, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Pak Menteri untuk tetap di atas panggung dan selanjutnya kami mengundang Bapak Dirjen AHU untuk mendampingi dalam prosesi peluncuran layanan Aposti pada sore hari ini. Untuk rekan-rekan media, kami persilahkan untuk menempati posisi pengambilan gambar di sisi kanan panggung atau di angle terbaik. Pak Menteri, Pak Dirjen, dan juga Pak Sekda, prosesi peluncuran Aposti akan ditandai dengan mendekatkan telapak tangan Pak Menteri ke arah LED. Dalam hitungan mundur, Bapak mohon izin, 3, 2, 1. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri untuk berkenan menyerahkan sertifikat Aposti kepada keempat pemohon yang hadir hari ini. Pemohon pertama menerima sertifikat Aposti dalam bentuk dokumen, kami silakan naik ke atas panggung dan menerima langsung. Bapak Anak Agung Ngurah Kadifa Dio Pusya Jelantik menerima dokumen pendidikan surat keterangan mahasiswa aktif untuk melanjutkan studi S2 ke Korea Selatan. Diserahkan langsung kepada pemohon dokumen pendidikan surat keterangan mahasiswa aktif untuk melanjutkan studi S2 ke Korea Selatan. Semoga bermanfaat. Kami silakan untuk bergabung dalam barisan. Pemohon kedua kami mengundang Saudara I Gede Yogi Aditya Putra untuk menerima sertifikat Aposti dalam bentuk dokumen ijazah yang telah dilegalisasi oleh notaris untuk melanjutkan studi S1 ke United States of America. Selanjutnya kami persilakan pemohon ketiga, Bapak I Komang Adi Mulyana, menerima sertifikat Aposti dalam bentuk dokumen ijazah yang telah dilegalisasi notaris untuk juga melanjutkan studi S2 di USA. Dan selanjutnya pemohon keempat kami mengundang Bapak Satria Agung Permana untuk menerima dokumen akta kelahiran sebagai visa studi master di Belanda. Pemuda-pemuda berprestasi dari Indonesia dengan kemudahan yang telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk bisa melanjutkan studi dengan mudah. Dan selanjutnya para pemohon kami persilahkan dengan menunjukkan sertifikat Aposti yang telah diterima untuk bisa berfoto bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen AHU dan Sekda Provinsi Bali hari ini. Dengan telah dimilikinya sertifikat Aposti ini, maka kini keempat pemohon sudah bisa menggunakan untuk keperluan dokumen di luar negeri. Terima kasih Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Menteri kami persilahkan untuk kembali duduk bersama dengan Pak Dirjen dan juga Pak Sekda Provinsi Bali.
dan para pemohon untuk bisa kembali ke tempat. Saya bisa melihat wajah lega dari para pemohon karena tidak perlu repot lagi dalam hal mengurus dokumen publik di luar negeri, termasuk untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, layanan aposti merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen melalui pencocokan dengan spesimen atau istilah lainnya adalah autentifikasi. Dan berikut kita akan saksikan bersama video layanan aposti persembahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta video remarks yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hague Conference on Private International Law HCCH. Selamat menyaksikan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk peluncuran layanan aposti pada hari ini sebagai sebuah ikhtiar upaya bagi negeri yang kita cintai menjadi bagian dari warga dunia. Hadirin undangan, rangkaian acara peluncuran aposti telah kita ikuti bersama dan sebagai penutup kami mengundang Bapak dan Ibu untuk sejenak berdiri kembali. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Tiba di penghujung kebersamaan, satu pintu, satu langkah untuk seluruh dunia. Aposti pasti cepat. Selamat sore, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suksma. Dan sebagai persembahan pamungkas dari kami, inilah Mansur Angklung.